Halo Bapak Ibu yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Omni Alam Sutra Tangerang. Pada kesempatan kali ini saya ingin membicarakan terkait dengan dalam 3 minggu terakhir ini begitu banyaknya pasien yang mengalami gangguan tidur setelah pasca COVID ya, setelah dirawat di rumah sakit akibat COVID ataupun isoman karena COVID ya. Ini memang sebagian besar adalah pasien yang pernah berobat sebelumnya sebelum masa pandemi dan sebagian lagi memang pasien baru yang baru mengalami gejala-gejala ini baru belakangan. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit memberikan penjelasan tentang bagaimana kondisi ini bisa terjadi. Pada dasarnya gangguan insomnia atau gangguan tidur seperti sulit tidur, sulit mempertahankan tidur, terkadang terbangun-bangun di awal ya, itu merupakan gejala yang memang paling sering ya dialami oleh pasien-pasien yang mengalami gangguan kejiwaan dalam artian kecemasan dan depresi. Tetapi karena kondisi COVID sendiri ini banyak yang membuat kecemasan yang sangat luar biasa pada saat dia terdiagnosis, maka banyak di antara pasien-pasien yang mengalami gangguan kecemasan ini jadinya mengalami gangguan insomnia. Jadi peristiwa terkait dengan COVID ini, apalagi dalam 1 bulan belakangan, di mana banyaknya orang yang tidak kebagian tempat, harus tidur di IGD sampai berhari-hari sebelum mendapatkan perawatan, ini sangat luar biasa ya, membuat gejala-gejala kecemasan, bahkan ada yang sampai traumatik ya terhadap situasi di dalam apa namanya tuh perawatan itu sendiri. Apalagi ditambah kalau gejalanya berat, si pasien merasa kekhawatiran yang sangat, dia takut kenapa-napa dan nantinya bisa mengalami suatu gangguan yang lebih dominan lagi. Bapak Ibu, saya ingin memberikan sedikit penjelasan. Jika Bapak Ibu memang merupakan pasien cemas sebelumnya, atau teman-teman ini sebenarnya adalah merupakan pasien cemas, maka tidak apa kalau teman-teman menggunakan obat cemasnya double, bisa tambah dari 2 kali, misalnya menjadi 3 kali, dari 1 kali menjadi 2 kali dulu, sementara ya. Atau kalau misalnya gangguan tidurnya sangat berat, maka sejak dari awal teman-teman sudah berkonsultasi dengan dokter untuk mendapatkan obat bantuan tidur. Dan kalau bisa memang obat tidur murni ya, bukan golongan alprazolam yang terlalu cepat efeknya. Jadi saya memang tidak menyarankan alprazolam untuk terapi lini pertama pada pasien gangguan insomnia karena seringkali menimbulkan kesulitan lepasnya nanti. Jadi yang disarankan adalah biasanya golongan-golongan obat yang sejenis benzodiazepin boleh seperti zolpidem ataupun estazolam ya. Jadi itu lebih dominan, lebih baik ya. Bapak Ibu kalau misalnya ketemu sama dokternya minta saja, "Dok, saya boleh nggak minta obat tidur tapi bukan alprazolam?" Ya, lorazepam juga boleh, ada yang generiknya juga. Jadi Bapak Ibu yang dirawat di rumah sakit atau dirawat isoman dengan dokter boleh. Tapi sayangnya memang kalau obat seperti ini perlu peresepan dari dokter, terutama khususnya dokter jiwa. Kalau misalnya sedang isoman dan mengalami gangguan tidur serta gangguan kecemasan akibat COVID, maka sebaiknya segera diobatin. Jadi jangan ditunda-tunda atau merasa bahwa nanti juga baik sendiri, karena gejala COVID-nya sendiri ketika selepas isoman tuh belum tentu selesai 100%. Ada beberapa yang menjadi gejala fatigue atau gejala seperti kelelahan, atau masih ada batuk, masih ada demamnya, bukan demam sebenarnya, sorry, tapi lebih ke pileknya misalnya, atau penciumannya yang hilang ya. Kalau demam sih biasanya malah di hari ketiga keempat, biasanya setelah itu sudah tidak lagi ya muncul. Nah, ini yang menyebabkan ketakutan yang luar biasa, apalagi kalau pernah mengalami serangan panik. Pasien-pasien yang sering mengalami serangan panik biasanya takutnya luar biasa. Ya, kepikiran terus, ada apa-apa nanti di kepalanya ya. Jadi ini perlu diperhatikan. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu memahami ini sebagai suatu proses
cara berpikir yang jauh lebih baik supaya nantinya jadinya nggak insomnia. Pada dasarnya insomnia merupakan suatu gejala yang bisa diobati, jadi nggak perlu takut ya kalau Bapak Ibu membutuhkan pertolongan, segera datang ke dokter jiwa terdekat, karena inilah salah satu yang bisa membantu Bapak Ibu untuk mengatasi dasarnya. Ya, insomnia ini dasarnya ini bukan karena COVID-nya. Ya, kalau kita berbicara tentang insomnia sendiri, memang banyak juga dikaitkan karena kecemasan yang luar biasa saat-saat Anda sedang terinfeksi COVID-19. Dan inilah perlunya segera penanganan agar mendapatkan suatu proses yang baik. Jangan ditunda, karena banyak yang menunda malah jadi susah lepasnya. Saya kebanyakan dalam beberapa minggu terakhir ini, setiap hari ada sekitar 5 pasien yang mengeluh gangguan tidur akibat COVID-19, dan agak sulit ya kayaknya kalau begini. Karena kecemasannya jadi sudah terlalu lama, sehingga untuk dibalikin ke kondisi yang stabil itu agak susah. Baik ya Bapak Ibu, mudah-mudahan sekilas yang saya sebutkan hari ini bisa membantu Bapak Ibu memahami insomnia atau gangguan tidur pasca COVID. Sampai bertemu lagi, tetap sehat, tetap jalankan mantra kita bersama, ikhlas, sabar, dan sadar. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Semoga semua makhluk berbahagia. Salam sehat jiwa. Bye-bye.